Teman Ana dulu pernah berzina dan sang lawan jenisnya hamil. Karena keluarga akhwat meminta pertanggungjawaban, maka dimintalah sang ikhwan untuk menikahinya. Keduanya telah bertaubat dan mereka bingung apakah pernikahan mereka sah secara syar'i, karena mereka bertanya pada beberapa ustadz hubungan mereka sudah halal. Berikut dalil-dalil, namun mereka tidak yakin. Bagaimana menurut ustadz tentang dalil-dalil yang kuat? Saya pernah tanyakan sendiri nih ke beberapa masyaikh di Saudi, dan saya sampai dibacakan kitab oleh beliau, oleh syekh-syekh kita di Madinah sekarang yang masih mengajar. Ada salah satunya Syekh Al-Musharraf yang saya termasuk sering bersahabat sama beliau, konsultasi kadang-kadang. Dan beliau baru saja ini, baru berapa waktu ini punya halaqah di Masjid Nabawi, karena memang beliau dianggap punya kapasitas gitu. Lalu saya tanya, bagaimana syekh hukumnya? Karena di Indonesia ini dijadikan sebagai senjata. Kalau ada seseorang suka, laki-laki suka perempuan, lalu kemudian tidak disetujui oleh orang tuanya, maka mereka hamil dulu. Sengaja buat tanda kutip kecelakaan itu supaya mereka dinikahkan. Pernikahannya sahkah? Maka beliau mengatakan, baik Khalid, untuk lebih jelasnya. Saya bilang, saya mau, tolong antum datangkan kepada saya dalil-dalil terinci. Karena kalau hanya sekedar jawab boleh tidak boleh, mungkin saya juga bisa. Saya rasa antum lebih punya kapabilitas, punya kafaah untuk bisa membantu saya, maka tolong berikan saya jawaban. Beberapa hari kemudian dia telepon saya dari Madinah dan dia mengatakan kepada saya, Khalid, ini kitabnya. Saya datangkan dari beberapa kitab. Memang ada pendapat, ya sebagian mazhab mengatakan sah saja pernikahan itu. Sah saja pernikahan itu. Dan ini dipegangi oleh beberapa ulama fikih. Kalau tidak salah disebutkan ini adalah madhab ya Imam Malik dan Imam ya Syafi'i yang mengatakan kalau sudah nikah dan itu memang pemilik sperma, sah saja nikahnya. Tetapi tetap disepakati anak dari hasil zina tidak dinisbatkan kepada si pemilik sperma, walaupun pernikahannya sah. Tangkap ini ya. Kemudian beliau mengatakan, dan ada pendapat lain, dan saya pribadi saya katakan lebih cenderung dengan pendapat yang kedua, mengatakan pernikahannya tidak sah. Karena Nabi SAW melarang wanita yang hamil dinikahi dalam banyak hadis yang sahih, dan juga ya melarang didirikan hukum had kepada wanita yang sedang hamil. Emang itu ada hukum dalam syariat kita, gitu kan? Maka di sini sebagian ulama yang pendapat kedua mengatakan wanita yang hamil tidak boleh nikah sampai diletakkan. Karena ada hadis yang lain berbunyi apa? Tidak boleh seseorang, hadis Bukhari ya, tidak boleh seseorang di antara kalian menimpahkan benihnya di atas benih saudaranya. Kalau sudah terlanjur perempuan itu punya ya, hamil, maka enggak boleh laki-laki lain datang menikahi kemudian meletakkan benih baru. Tahukah antum apa hikmahnya masa iddah? Masa iddah itu selama 3 bulan, gitu kan? Itu masa pembersihan rahim. Dikhawatirkan mantan suami tadi masih punya sperma yang tertinggal, dan dalam masa 3 kali masa iddah itu, 3 kali masa haid, itu baru dianggap perempuan itu suci. Berarti tidak ada benih yang akan membuat dia hamil. Selama masih dalam masa iddah ini, subhanallah, salah satu dokter dari Amerika, orang Yahudi, masuk Islam berapa hari yang lalu karena penelitiannya tentang masalah iddah ini. Dan dia kagum sekali melihat ternyata Islam dengan rinci menyebutkan kalau masa iddah masih dianjurkan agar wanita yang bercerai dengan suaminya kembali dengan suaminya dan bukan laki-laki lain. Kalaupun mau nikah dengan laki-laki lain, maka dianjurkan setelah masa iddah agar tidak bercampur sperma itu. Larangan tercampurnya sperma, baik sperma itu masih dalam bentuk sperma kental atau dalam bentuk janin, gitu kan? Maka pendapat kedua mengatakan tidak boleh, karena ini perempuan sudah ada janinnya, ada sperma saudaranya di situ. Makanya dibiarkan dulu tuh lahir, suci setelah masa nifas, baru nikah. Maka saran pendapat keduanya adalah nikah kembali, taubat nikah kembali. Anda boleh pilih salah satunya yang mana Anda merasa lebih tenang, tapi saya bilang kalau saya pribadi lebih cenderung dengan pendapat yang kedua. Pada saat saya bilang, Bu, orang kalau berzina, anaknya lahir dari hasil zina, tidak boleh secara syar'i dinisbatkan kepada laki-laki itu, walaupun sperma dia. Hukum Allah begitu, gitu kan? Tidak boleh dinisbatkan kepada tadi, karena dianggap bukan hasil pernikahan sah. Hukum syar'i begitu ya. Ibu bilang, terus gimana dong kalau sudah terlanjur nikah sama orang yang pernah berzina dengan saya? Baik, itu pelanggaran agama. Anda berzina ya, Anda salah. Melakukan itu perbuatan yang salah. Dan menikah dengan orang itu
bukan berarti dia langsung spontan menjadi ayahnya si anak yang dikandung. Karena hukum syariatnya begitu. Dan kalau kita iyakan nih, ya dia nggak apa-apa, kesian, nanti namanya nggak baik, nanti begini, maka akan jadi penyakit turun-temurun. Iya kan? Jangan pikirin diri kita sendiri, pikirin tampiasannya nih. Satu orang dibiarin, nggak apa-apa deh hamil di luar nikah dulu, maka akan terbuka ke Indonesia nih. Orang kalau orang tuanya nggak setuju, hamil dulu deh, pasti nikah. Tidak faham ada konsekuensi, Bu, tidak boleh dinisbatkan ke laki-laki tadi, dan tidak ada hukum waris antara dia dengan si laki-laki itu. Hukum syar'i begitu. Satu pencuri ditangkap, dipotong tangannya, kesannya kayak kejam, bukan kejam. Satu dipotong, 10.000 orang berhenti mencuri. Itu hikmah syar'i. Satu orang yang berzina tadi dihardik, yang lainnya berhenti. Kalau nggak diingatin, coba rentetannya semua orang akan buat, kan begitu? Di Indonesia kan begitu. Nah, dibiarin. Dosa itu, Bu, kalau sudah dibiarkan dan menjadi sebuah kebiasaan, maka kita tidak akan menganggapnya dosa lagi. Begitu. Sudah jadi biasa itu. Padahal sebenarnya itu bahaya sekali dalam agama, karena pijakan yang haram punya konsekuensi tadi, hukuman. Nggak bisa. Kalau ibu muhasabah sendiri, misal ada seseorang memang dulu pernikahannya dengan perzinahan, pasti rumah tangganya masalah tuh. Mohon maaf saya bahasakan, hasil yang saya survei, saya banyak membahas memecahkan masalah kasus rumah tangga, ujung-ujungnya awal karena dimulai dengan perzinahan. Dan belum tobat ya, dianggap bukan pelanggaran nih. Maka saya ingatin, yang pertama taubat dulu dari zina, yang dulu pernah dikerjain nih, taubat dulu dari situ. Baru minta kepada Allah panduan supaya bisa kedepannya diperbaiki. Ini gimana hilangin karat-karatnya nih masalahnya. Baru Allah pandu. Kalau nggak bisa, gitu kan? Anak haram, jangan kaget kalau nakal. Haram, bagaimana caranya mau jadi anak soleh, mau hafal Quran, hasil zina, nggak nyambung gitu. Dan harus bisa terima fakta itu, nggak bisa enggak. Kalau mau soleh, akad nikah, ibu disuka sama seorang laki-laki, kamu benar mau lamar saya dengan syarat syar'i, nikahin, nikah halal, boleh pacaran, boleh kemana-mana, sudah bukan zina lagi, anaknya jelas statusnya, insya Allah jadi anak soleh tuh. Emang begitu konsekuensinya, gitu kan? Jadi tolong ditangkap pemahaman syar'inya nih, hukum syar'inya yang saya jelaskan. Jadi beberapa contoh yang saya kasih ini untuk mengeluarkan kita dari belenggu yang selama ini masalah buat kita nih. Ini masalah buat kita, Bu. Kalau kita pernah buat salah, jangan biarin anak kita lagi buat salah. Banyak kasus saya hadapin nih. Di Jakarta hampir begitu rata-rata ya. Yang masalah tanya sama saya, ternyata dia gitu. Dia anggap, dulu saya hamil di luar nikah nggak apa-apa deh. Toh saya juga nikah, orang tua saya nggak setuju, nanti juga setuju. Ternyata karena dia halalkan itu, Bu, terjadi pada anaknya, subhanallah. Anaknya lakukan perbuatan yang sama yang dia buat kepada orang tuanya dulu. Juga hamil di luar nikah, juga kecewain dia, juga begini dan begitu. Ternyata kasusnya sama. Kata Nabi SAW, baktilah dengan kedua orang, jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, jangan berzina. Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Kita kalau tidak pernah zina, Bu, yakin yang datang nikahi kita juga tidak pernah berzina. Emang begitu hukumnya. Itu hukum sistemnya Allah. Kalau kita memang berzina, yang datang juga pezina. Emang sudah begitu. Itu hukum, tidak bisa kita bantah fakta itu. Kecuali kita sudah taubat, sudah benar-benar mau meninggalkan yang haram, kemudian kita menikah, cari orang yang soleh, maka akan dapat, kan gitu. Jadi mesti difahamin nih. Seperti itu Allah SWT berikan gambaran. Nah, kata Nabi SAW, jaga kehormatan kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kehormatan kesucian pasangan kalian. Kemudian bakti dengan orang tua kalian, maka juga anak-anak kalian akan berbakti dengan kalian. Ada seseorang di Syria, Bu, di Damaskus. Dia punya anak laki-laki, dia sangat sayang anak laki-lakinya ini, terkenal. Yang cerita sama saya ini kebetulan teman dekat saya. Beliau dulu pernah jadi rektor di salah satu kampus, saya wakil rektornya gitu, teman dekat, orang dari Syria. Ada sekolah asing dulu, ya, dari Imarat yang kebetulan saya pegang dulu di Indonesia gitu. Beberapa tahun yang lalu lah. Sempat cerita tentang masalah bakti dengan orang tua, dia cerita, dia bilang di kampung saya sendiri di Syria itu, ya,
Itu ada kejadian, ada satu bapak dia bilang, terkenal orangnya baik, kaya, suka bantu orang gitu kan. Dia punya satu anak laki-laki. Anak laki-laki ini disayang sekali sama dia, apa saja diminta pasti dikasih, karena satu-satunya anak laki-laki gitu. Satu waktu lagi jalan di tengah-tengah masyarakat gitu, kemudian tiba-tiba anaknya minta, ayah beliin saya ini. Ayahnya bilang, nanti nak, ayah lagi nggak bawa uang. Tiba-tiba kejadian depan mata dia bilang, anak ini memukul ayahnya. Kisah nyata, dipukul ayahnya. Waktu dipukul ayahnya jatuh. Tapi ayahnya nggak marah. Orang-orang di sekitar itu semua datang. Mau ngeroyokin si anak nih. Kata ayahnya, jangan-jangan. Loh, kamu sudah digebukin. Mana ada sejarah itu dalam Islam boleh anak mukul orang tuanya gitu. Terus tiba-tiba saya bilang begini, ini pelajaran. Kata ayahnya apa? Saya baru teringat. Waktu saya seumur dia, saya pernah pukul ayah saya di sini. Allah ulangin tuh buat dia. Tuh lihat pelajarannya ya gitu. Nah, jangan sampai anak-anak kita dibiarin, Bu. Subhanallah, saya sangat sedih melihat ya. Ada orang tua yang membiarkan, mohon maaf saya bicara ini, anak-anaknya pacaran di rumahnya. Kalau ibu dulu pernah pacaran, jangan anak, kesian gitu. Biarkan dia mulia, kan gitu. Seperti Islam, wanita dalam Islam itu mulia, Bu. Nggak boleh